Halo guys, kembali lagi di channel Arungan. Nah, kita masih di embung nih guys, posisinya masih menikmati eh sekitaran air ya, posisinya ya. Angin sepoi-sepoi, sebenarnya nikmat betul ini guys. Apalagi ada gorengannya sama lontong sembari ngopi ya. Nah, pada kesempatan kali ini guys, mungkin kita akan membahas ya salah satu bahasan yang mungkin juga inti daripada eh, belajar sejarah kita kali ini. Jadi kita akan belajar eh, pada kali ini nih, atau materi kali ini adalah terkait dengan metode penelitian sejarah. Jadi apa sih metode penelitian sejarah? Pada akhirnya nih kita udah membahas dari kemarin-kemarin gitu ya, segmen-segmennya, segi-seginya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai seluruhannya dan tata cara untuk penelitiannya guys. Nah, jadi yang pertama ya, sebenarnya metode penelitian sejarah ini adalah rentetan daripada tahapan-tahapan yang kemarin gue udah bahas tuh. Jadi rentetan tahapan dari metode tersebut yakni heuristik, kemudian melaju ke kritik, ketiga kemudian melaju lagi ke interpretasi, dan keempat itu masuk ke ranah historiografi. Jadi masing-masing ini guys, ini harus runut ya posisinya ya. Dan mereka masing-masing mempunyai kekhususannya sendiri-sendiri. Jadi contoh nih, kita ketika ingin memasukkan sebuah tema penelitian atau topik penelitian dalam khazanah peristiwa di masa lalu, kalau kita mengikuti acuan metode penelitian sejarah, maka kita akan melalui tahapan paling awal, namanya tahapan heuristik. Nah, apa itu tahapan heuristik? Secara sederhana lah, ya, tahapan heuristik ini adalah tahapan penelusuran sumber guys. Jadi kita menelusuri dulu sumbernya terkait dengan tema yang ingin kita ambil itu. Contohnya, kita ingin mengambil tema terkait dengan sejarah lokal desa ya di suatu wilayah tertentu. Maka untuk awalnya kita harus mencari datanya dulu. Seperti yang telah gue sebutkan sebelumnya guys, bahwasanya sejarawan atau orang yang sedang meneliti sejarah, ya memang dia melalui metode sejarah, tidak bisa tidak kalau misalkan dia yang menulis atau berbicara harus berdasarkan pada jejak. Kalau tidak ada jejak, dia tidak bisa menulis. Maka data menjadi sangat penting guys. Itu kenapa kalau kita buat kayak semacam piramid gitu ya, kalau misalkan di tahapan awal heuristik saja itu datanya sudah kurang, kita diharuskan untuk mengganti tema gitu, karena nantinya akan ditakutkan kalau misalnya kita masuk ke penelitian lebih lanjutnya atau tahapan lebih lanjutnya, itu nanti kita akan stuck di sana karena datanya itu kurang gitu. Jadi kita harus mengawalnya dari heuristik dulu dan usahakan bahwasanya di tahapan heuristik itu data-datanya itu cukup gitu ya, atau cukup kita rasa nih cukup banyak ya untuk bisa kita tuliskan lebih lanjut menjadi sebuah tulisan sejarah ya, peristiwa kisah yang ada di masa lalu. Kemudian nih kita sudah ada semut guys. Oke. Setelah kita masuk ke ranah heuristik, rampung nih. Nah, kita masuk ke tahapan selanjutnya guys. Setelah mendapatkan sumber itu, namanya tahapan kritik. Jadi setelah kita mengumpulkan sumber, kita kritik sumber itu. Dalam sebuah konsonan keilmuan sejarah, ya, kepercayaan terlebih dulu terhadap sumber itu adalah sebuah kesalahan. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan untuk mengambil sumber ini sebagai sebuah sarana tulisan, kita harus kritik sumber itu terlebih dahulu, agar kemudian sumber ini menjadi reliable, menjadi sesuai dengan kita, gitu. Ya, kritik ini pun dalam artian tentunya guys ya, itu dibagi menjadi dua, yakni kritik internal dan kritik eksternal. Jadi kritik internal itu misalkan guys itu dari dalam gitu ya. Kita bicaranya misalkan substansinya seperti apa, kesesuaian dengan tema kita seperti apa dan lain sebagainya ya. Dan kemudian kalau misal dari eksternal itu seperti kan kita bahas itu bahan kertasnya seperti apa. Semisal kita ini bicara soal arsip gitu ya. Kemudian apakah memang ini benda ini secara kultural itu dibuat pada masa tahun tersebut gitu ya. Jadi hal yang bersifat luarannya guys, bukan yang sifatnya substansi. Nah itu sifatnya eksternal
gitu. Jadi kalau misalkan kritik itu berarti kita menseleksi sumber-sumber itu gitu ya. Nah, setelah sumber itu telah kita seleksi, kan ada sumber yang pada akhirnya ini sesuai dengan kita dan ada yang tidak ya. Nah, yang sesuai dengan kita ini kemudian itu posisikan itu akan melaju ke tahapan berikutnya guys, yakni tahapan yang namakan dengan interpretasi. Nah, di video sebelumnya, kita membahas sudah ya terkait dengan interpretasi ini, ada beberapa ilmu bantu yang bisa kita pakai gitu ya dan lain sebagainya. Jadi di interpretasi ini guys, kita akan mencoba untuk mengimajinasikan bahasanya itu berkaitan dengan sumber-sumber yang telah lulus seleksi itu. Yang kalau bahasa gue sendiri itu telah berubah maknanya, yang tadinya sumber itu berubah menjadi bukti. Jadi kita menseleksi sumber-sumber yang kemudian menjadi bukti itu dan kemudian kita interpretasikan dalam artian tertentu, kita mengimajinasikan sumber-sumber itu agar kemudian muncul tuh peristiwa tersebut secara kronologis gitu. Kemudian kita dapat mengambil konteksnya nih, sumber-sumber ini berarti berkisah tentang, dan kemudian kita urutan secara kronologis itu, secara berurutan itu gitu. Itu adalah pemaknaan daripada interpretasi gitu. Dan setelah kemudian kita melalui tahapan interpretasi, sudah ada gambaran nih mengenai peristiwa yang ingin kita tulis ya, yang sudah utuh tersebut, maka kemudian kita akan melaju lagi ke tahapan yang terakhir gitu, yakni tahapan historiografi. Nah, secara mudahnya sebenarnya guys ya, historiografi itu adalah penulisan sejarah gitu. Jadi setelah kita bayangkan lewat interpretasi tersebut, muncullah peristiwa yang sifatnya utuh itu, kemudian kita tuliskan gitu guys. Jadi kita kita abadikan dia gitu. Jadi mungkin gini guys ya, mungkin bisa nggak lewat tulisan, mungkin bisa kita buat semacam visual ya, divisualiskan dan jadikan semacam banyak ya, audio visual dan lain sebagainya. Tapi intinya dia pada akhirnya mengabadikannya gitu. Itu bentuk khazanah dari historiografi gitu guys. Jadi sebuah pengerasan dari suatu kisah sejarah tersebut yang biasanya diidentifikasikan melalui tulisan. Jadi menuliskan sebuah kisah atau penulisan sejarah. Jadi historiografi. Nah, setelah historiografi rampung, tulisannya sudah jadi, nah sudah selesai guys. Itu adalah kurang lebihnya heuristik, kritik, interpretasi historiografi, 4 tahapan ya guys ya, 4 tahapan daripada secara umum khazanah metode penelitian sejarah. Nah, cukup mudah kan guys? Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita bicara seperti ini sih kelihatan mudah ya. Tapi memang pastinya kalau misalnya kita mau meneliti kemudian gitu ya, ada mungkin barangkali ada kerikil-kerikil, misalnya terjangan-terjangan yang sifatnya terjal gitu ya. Yang terpenting kalau misalkan kita akan meneliti itu, jangan menyerah guys posisinya, dan tetap kita melaju dengan koridor keilmuan itu. Jadi apa yang kemudian gue ingin bilang membedakan kita gitu ya dengan para pengkaji kisah sejarah yang mereka katakan sebagai sebuah sejarah kisah di masa lalu gitu ya, dengan kita mungkin kita mengkaji sejarah lewat metode adalah ketika mereka mungkin mengawang-awang gitu ya terkait dengan kisah masa lalu yang mereka gambarkan tersebut, yang terkadang mungkin juntrungannya itu atau kebenarannya itu masih akan sangat sulit untuk kita garis bawahi atau kita interpretasikan. Kalau misalkan lewat metode ya, kita ini mudah-mudahan kita akan bisa lebih representatif ketika kita ingin melukiskan sebuah kebenaran ya, atau suatu kejadian yang betul-betul ada di masa lalu tersebut secara lebih objektif. Oke guys, ini sebenarnya adem banget ya. Ini enak loh sebenarnya di embung kayak gini ya. Dan mudah-mudahan kita nih sebagai warga mungkin sekitar di tempat kita ada semacam wisata gitu ya, sifatnya lokal atau mungkin wisata di desa sekitar kita, mungkin kita bisa berdayakan gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap berdaya di lingkungan desa kita tersebut atau wilayah yang memang menjadi tempat tinggal kita. Dan kemudian guys, jangan lupa juga ya ketika kita di tempat wisata untuk jangan membuang sampah sembarangan. Oke, kurang lebihnya itu aja. Tetap kita stay tune di channel Larungan, dan jangan lupa like and subscribe-nya. Oke,
kacau.